Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kelas kita untuk belajar. Dan kali ini kita akan belajar tentang kurban. Mari kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kurban, dalil anjuran kurban, hukum kurban, sejarah singkat kurban, waktu kurban, syarat binatang kurban, sunnah berkurban, dan dapat menganalisis hikmah berkurban. Berikut adalah gambar-gambar binatang yang dapat dijadikan hewan kurban. Ada kambing, domba, unta, kerbau, dan ada juga sapi. Lalu apa itu kurban? Kurban berasal dari kata koroba yang artinya dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan kurban ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hukum kurban itu ada 2. Yang pertama adalah sunnah muakkad. Yang kedua adalah wajib apabila dinazarkan. Kemudian, sejarah singkat kurban. Kurban sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi disyariatkannya adalah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berlanjut kepada zamannya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umatnya Nabi dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihannya itu diawali sejak tanggal 10 Zulhijjah setelah menunaikan sholat Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Kemudian gambar berikut menunjukkan syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama adalah dari segi umur. Ada domba atau do'nu apabila sudah berumur 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, kambing kacang jenis kecil, makzu, yaitu apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Kemudian sapi apabila telah berumur 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga, sedangkan unta sudah 5 tahun atau disebut ibil. Kemudian kesehatannya itu diusahakan tidak pincang, tidak buta, tidak kurus, ya. Itu diusahakan sehat dan gemuk. Secara terperinci, kalian bisa lihat syarat-syarat binatang kurban dari segi umurnya seperti dalam slide ini, ya. Kemudian untuk kesehatannya, kalian bisa lihat seperti dalam slide ini, ada tidak buta, kemudian tidak sakit, tidak pincang, kemudian jangan terlalu kurus, ya, dan jangan terlalu tua juga. Sunnah-sunnahnya yang pertama membaca basmalah, membaca salawat Nabi Muhammad SAW, membaca takbir, binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. Membaca doa sebelum berkurban, Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Disembelih oleh orang yang berkurban. Kalau tidak bisa, maka serahkan kepada orang yang profesional dengan upah tapi tidak mengambil dari hewan kurban. Keutamaan berkurban yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, menyebar kasih sayang di antara fakir miskin dan duafa. Kemudian juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak materi tentang kurban secara singkat Bapak paparkan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian nanti kerjakan soal-soalnya, yaitu dari ada 10 soal, kemudian kerjakan di CBT ya dengan tanggung jawab dan isi dengan benar. Dan demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pada saatnya kita dapat berkurban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.